Di dalam cetakan kitab, saya kemarin sowan ke Abu Ya Muhtadi. Abu Ya Muhtadi alim luar biasa. Beliau nggak cukup satu kitab keluaran dari sebuah percetakan saja. Beliau memiliki kitab minimal judul yang sama dari 4 percetakan yang berbeda. Jadi kalau sudah hatam nih, contoh Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kitab Al-Ghunyah dari cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut Lebanon. Nanti ada lagi, beli lagi kitab atau ada yang membelikannya, cetakan Darul Fikr Mesir. Buya nggak jadi mengkaji yang lain, ini dulu ngulang lagi dengan cetakan yang berbeda. Buya sampai beli kitab sampai 1 miliar, dibagi-bagikan, ada yang dijual. Saya kemarin begitu, ini yang sudah selesaikan yang ini baru datang lagi yang ini, katanya. Kalau bisa tolong carikan lagi. Ini kan sudah 2, ini dengan ini beda percetakan katanya. Kitabnya sama judulnya, cuma beda percetakan doang. Minta kalau bisa 3 lagi, 3 dari percetakan yang berbeda. Beliau begitu, alim bener. Jadi dikonfirmasikan antara satu cetakan dengan cetakan yang lain. Karena ada yang salah cetak, gitu kan? Makanya suka ada la'alla shawab. Yang benar itu kemungkinan benar yang mendekati kebenaran sebetulnya lafadznya bukan ini tapi seperti ini, salah cetak. Mengertinya ya harus mengerti ilmu bahasa, siyaqul kalam harus paham dan harus faqih, baru paham tuh, ya kan? Jadi ilmu mantiknya, gaya bahasanya, balaghah, redaksional kalimat ini sebetulnya menunjukkan substansi dari tujuan kalimat itu. Ya harus, jangankan di situ kita memahami mantik dan balaghah, kita harus lebih dulu mempelajari tasrifan dulu, nasrif, perubahan suku kata. Nasoro yansuru nasron fahuwa nasirun wadhaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun, gitu. Terus wazan-wazan yang berbeda, binanya yang berbeda. Jadi jangan kita terburu-buru ingin duduk di majelis ulama kemudian mentasrif salah gitu loh. Dan akhirnya ucapan-ucapannya provokasi. Ya karena bukan ulama, cuma juru tulis, itu kan. Nah ini salahnya di kita itu mengulamakan yang bukan ulama. Dan memang ini diprediksi di akhir zaman. Ya. Fasu'ilu fa'aftau bi ilmin, yang seperti ini nih. Ya. Jadi umat ini nanti ittakhadhu atau ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, kata Rasulullah. Kalau ulama semakin sedikit saja, hatta lam yabqa alimun, hatta idza lam yabqa alimun, sehingga kalau orang-orang alim itu sudah sangat langka, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpinnya, sebagai imamnya, sebagai ulamanya, sebagai ustadznya. Ini hadis dalam Sahih Muslim adalah ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Dalam Sahih Bukhari ada tentang hilangnya ilmu, tentang qabdul ilmi, pencabutan ilmu dengan wafatnya ulama, biqabdil ulama. Hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai imamnya, sebagai pemimpinnya, sebagai rujukannya, sebagai ustadznya, sebagai ngulama, bukan ulama, sebagai ngulamanya, sebagai ngiyai, bukan kiai tapi ngiyai, pakai ngiyai, bukan ulama, pakai ngulama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin, orang-orang seperti ini pada saat ditanya oleh umat maka akan berfatwa tanpa kompetensi ilmu yang mumpuni.
hanya berdasarkan terjemahan Quran, terjemahan hadis. Ya dalilnya bisa dengan itu. Memonopoli dalil, itulah gampangannya. Maka fadallu wa adallu. Ini hadis nih. Riwayatnya juga kuat. Maka akan menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Maka jangan salah menentukan mana ulama, mana khutbah. Orator khutbah itu, tukang pidato, tukang ceramah. Orang pandai ceramah belum tentu ulama. Orang pandai pidato belum tentu ulama. Orang pandai orasi belum tentu ulama. Paham ya? Beda antara ulama dengan khutbah. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman saya itu zaman qalilul ulama katsirul khutbah. Ulama semakin sedikit tapi khutbah, orator semakin banyak. Jadi bukan ulama dianggap ulama. Nah, ini salahnya kita mengulamakan yang bukan ulama. Rusak. Menetapkan yang bukan ulama sebagai rujukan, rusak. Orator apalagi sampai provokator diulamakan, rusak. Ya kata Rasulullah kan gitu, as-safih ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? As-safihu yatakallamuna fi amril ammati. Ini akan banyak bicara di tengah-tengah umat orang-orang yang seperti safih itu. Sampai disebut safih kata Rasulullah. Yaitu memang syarat menuju kiamat begitu. Syarat menuju kiamat artinya kalau yang seperti ini menjadi syarat kiamat, orang-orang seperti itu orang-orang yang buruk. Orang buruk bukan orang yang benar. Ya, menjadi syaratnya kiamat. Yo, kita kembali. Jadi cukup terjal tangga-tangga ilmu itu curam sekali untuk bisa mencapai puncak pemahaman sebuah dalil. Ketika beristidlal itu berdalil atau beristinbat itu menetapkan sebuah konstruksi hukum atau sebuah hukum. Konstruksinya itu kita harus benar-benar kuat. Kalau kita menempatkan sebuah hukum sedangkan konstruksinya di bawahnya acak-adut, roboh, gak benar, menyesatkan, menimpa orang lain, merusak, ya itu sama seperti itu. Konstruksinya itu harus benar, cabang-cabang ilmu, disiplin ilmunya, sorofnya, ilmu nahwunya, bade, bayan, ma'ani, mantek, kalau bentuknya sebuah prosa, arudnya dipelajari, belum lagi nanti usul fikihnya, ya, fikihnya dipelajari, asbabul wurud hadis, mustolahatul ahadith. Karena nggak cukup hanya mustolahatul ahadith. Ini sahih, ini dhaif. Ini saya ajarkan kerangka pemetaan untuk melalui substansi hukum. Ya, untuk mencapai substansi hukum. Apa yang dilaluinya? Ini begitu rumitnya. Karena tidak boleh kita dengan serampangan menafsirkan Quran, menafsirkan hadis. Kata Rasulullah, man fassaral Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akal bulusnya sendiri, nafsu akalnya saja, tidak dengan kompetensi ilmu yang mumpuni, silakan pilih tempat duduknya di dalam neraka. Ayo. Gak boleh sembarangan. Terjemahan dianggap tafsir, kemudian menafsirkan sendiri. Gak boleh. Jadi jangan pikir akan selamat masuk surga, diancamnya juga neraka. Makanya Allah sudah membuat sebuah konsep yang mudah bagi kita yang namakan taklid. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ahla dzikri ini ahlal ilmi, yang dengan ilmunya membuat kita dan orang lain ingat, eling, zikir, eling kepada Allah. Tanyakan
oleh kalian kepada ulama yang ahli mengamalkannya, gitulah. Jika kalian tidak tahu, ayat ini tuh itu maksudnya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bukan berarti fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengerti, tanya ke ahli tasbih, ke ahli tahlil doang. Enggak begitu yang dimaksud ahla dzikri, orang yang selalu mengingat Allah secara ilmu yakin dan hakul yakin hingga hakul yakin. Yang ulama yang mengamalkan ilmunya, benar-benar mengingat Allah, takut kepada Allah. Kalau cuma tahu tapi nggak takut sama Allah, yang nggak ingat sama Allah, yang ilmunya kemudian tidak diamalkan.